Iya, ini dengan nama siapa ya? Saya dengan Kak Sania, Ibu. Oh iya, Sania. Habis itu dengan usianya berapa? Saya sekarang 25 tahun. 25 tahun. Habis itu tadi di depan sudah melakukan berat badan dan tinggi badan ya? Udah, tadi ditimbang sama perawat tuh saya 80 kilo. Lalu untuk tinggi badan saya sekitar 165. 165 kalau saya tidak salah. Oh, 165. Oke. Sebelumnya kakaknya kesini ada keluhan apa ya kak? Saya kesini tuh cuman keluhannya mau ini aja sih, mau konseling aja, konsul. Ini ngalamin ini kenaikan berat badan tapi dalam waktu lonjakannya cepat gitu loh, Bu. Oh iya. Saya naik 5 kilo kalau saya tidak salah ya. Sebelumnya 75. Terus saya nimbang lagi tuh 80. Itu dalam kurun waktunya cuma sebulan gitu loh. Oh iya, itu pola makannya gitu gimana mbak? Kalau saya makannya itu lebih suka yang kayak junk food gitu loh. Oh, junk food. Enggak yang kayak fast food atau enggak yang digoreng, terus makan makanan kekinian gitu. Oke. Viral gitu kan. Iya. Suka. Biasa anak muda. Iya. Sebelumnya kakaknya kegiatannya sehari-hari gitu kayak ngapain ya kak ya? Kalau saya tuh sehari-hari sekarang kuliah aja sih. Sekarang baru masih S1, sekarang lanjutin S2. Oh. Jadi pulang kuliah ya paling main, nongkrong, main gitu. Pokoknya kayak udah main, kuliah, nongkrong, ngerjain tugas gitu-gitu aja sih. Gak yang terus kayak mau olahraga tuh kadang nggak ada waktunya gitu loh mbak. Oh jadi ini kendalanya tuh karena nggak ada waktu gitu. Iya. Habis itu karena sering ngerjain tugas sampai sore malam atau sampai malam langsung makannya makanan yang junk food gitu ya kak ya? Lagi stres gitu kan. Oh pasti iya. cari yang makan. Oh iya, oke. Sebentar ya kak, saya di sini akan menghitungkan IMT-nya kakak sebentar. Paling kurang lebih waktunya 15 menit untuk membuat menu juga yang direkomendasikan oleh kakaknya. Maaf ya kak lama menunggu. Di sini saya tadi barusan menghitung IMT kakak, yaitu ada 30 kg per meter persegi. Nah itu tuh masuk ke dalam obesitas tingkat kedua. Nah tapi berat badan kakak yang ideal itu harusnya 55,25 kg, sedangkan berat badan kakak sekarang 80 kg. Di sini saya tadi barusan menghitung total kebutuhan gizi kakak dalam waktu sehari, yaitu sebanyak 1381,25 kcal, protein sebanyak 82,9 gram, lemak sebanyak 28 gram, karbohidrat sebanyak 176,11 gram. Ini saya membuat beberapa menu, pemilihan dan pembagian menu dalam makanan sehari ya kak ya. Di sini makan pagi kakak bisa banget dimulai dari bangun tidur. Biasanya bangun tidurnya jam berapa kak? Aduh nggak nentu, kadang tergantung kelasnya sih, kadang jam 7 jam. Iya. Tergantung aja. Oke, di sini untuk makan pagi tuh dari jam mulai jam 6 sampai jam 8. Jadi misalnya kakaknya mau start dari jam setengah 7, jam 7 itu nggak apa-apa. Habis itu di sini ada bahan makanannya, itu tuh bisa memilih nasi atau pengganti. Nah penggantinya misalnya kakak kalau misalnya makan paginya kakaknya mau salad buah gitu nggak apa-apa. Jadi penggantinya diganti sama kentang ataupun jagung. Itu sebanyak 95 gram atau 1,5 centong untuk nasi. Kalau misalnya lauk hewaninya itu sebanyak 55 gram atau 1 potong besar. Itu untuk ayam. Tapi kalau misalnya kakaknya pengen ganti telur gitu juga nggak apa-apa. Habis itu di sini ada lauk nabati, itu tuh sebanyak 30 gram. Lauk nabati itu seperti kayak tahu tempe gitu ya kak ya. Habis itu di sini ada sayuran. Nah sayuran di sini emang agak banyak karena kita butuh fiber untuk diet rendah energi ini. Nah di sini sayurannya ada 95 gram atau 3/4 gelas, dan juga ada minyak. Di sini kakak harus menggunakan minyak yang sehat ya kak. Jadi jangan menggunakan minyak kelapa, gitu. Minyak goreng gitu nggak bisa, apalagi minyak jelantah yang 2 kali pakai gitu jangan sekali. Di sini cuma 5 gram atau 1 sendok teh. Habis itu di sini ada buah. Nah di sini buah sama sayurnya lebih dibanyakin, yaitu 100 gram. Habis itu untuk snack itu kakaknya bisa banget start mulai jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi misalnya kakaknya abis makan pagi kan tadi salad, habis itu kakak nanti bisa banget makan snack untuk makan siang, kayak misalnya
roti panggang gitu nggak apa-apa. Habis itu dimulai lagi dari jam 12 sampai jam 1 itu bisa makan siang seperti nasi atau penggantinya tuh terserah, bisa nasi atau bisa kentang atau ubi, terserah pokoknya itu sebanyak 100 gram, atau untuk nasi satu setengah centong. Untuk lauk hewani itu 60 gram atau satu potong besar. Lauk hewaninya tadi boleh ayam, boleh ikan, boleh telur. Habis itu ada lauk nabati sebanyak 20 gram atau satu potong sedang. Dan sayur, di sini sayurnya juga sama seperti yang di atas. Di sini ada pengurangan 5 gram, dan juga minyaknya juga sama-sama dikit yaitu 5 gram, dan juga buahnya itu sebanyak 100 gram. Nah, habis itu habis makan siang nanti kakak bisa lagi nih makan snack lagi jam 5 sampai jam 4 sore. Nah, itu tuh terserah kakak mau makan apa, terserah, tapi itu dianjurkan makanannya yang tidak digoreng ya, Kak. Untuk makan malam di sini kakaknya bisa mulai dari jam 6 sampai jam 7 malam, yaitu ada nasi 95 gram atau satu setengah centong, lauk hewaninya sebanyak 50 gram atau satu potong besar, lauk nabatinya 30 gram atau satu potong sedang, sayurannya bisa pakai 75 gram atau 3/4 gelas. Untuk minyaknya menggunakan 5 gram atau 1 sendok teh. Kalau buahnya kita menggunakan 75 gram atau satu potong ya, Kak. Dan di sini juga ada beberapa contoh menu untuk yang bisa kakak makan. Itu seperti misalnya nih, makan pagi nih, makan nasi atau kentang, atau kakak menggunakan ayam panggang, tempe orak-arik juga bisa, capcay, jus, atau untuk buahnya gitu kakak bisa menggunakan pepaya. Habis itu untuk siangnya kakak bisa makan tempe, pepes ikan, tumis tahu, brokoli, terus sayur sop, buah pir, atau apapun itu kakak bisa makan ya di sini. Habis itu kalau makan malamnya nih kakak bisa makan nasi, habis itu ayam panggang, stuk brokoli, wortel dan buncis tumis, perkedel tahu, ataupun buah mangga potong. Untuk snacknya di sini saya menyarankan untuk makanan snack pagi tuh kayak apel sama susu skim. Kalau misalnya kakak nggak mau susu skim atau apel ataupun roti gitu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya snack siang itu tuh bisa menggunakan pisang kukus ataupun teh tawar. Ada yang mau ditanyain, Kak? Berarti untuk buah-buahan atau sayuran nggak ada batasan ya? Nggak ada kalau kayak buah. itu nggak ada buat dilarang. Nggak ada. Oh, berarti bebas ya untuk Iya, bebas. Baik. Karena buah dan sayur itu tuh bisa mempercepat proses penyerapan di dalam tubuh, sehingga fiber tuh juga perlu di dalam diet rendah energi ini. Oke. Selanjutnya, diet rendah energi itu tuh apa, Kak? Nah, ini saya jelasin sedikit ya, Kak. Diet rendah energi adalah pola makan dengan mengontrol asupan energi dan menurunkan berat badan pada pasien dengan kelebihan berat badan atau obesitas seperti kakaknya tadi ya, Kak ya. Diet ini dapat diberikan untuk mengurangi asupan energi di bawah kebutuhan pasien. Asupan protein lebih ditingkatkan dan asupan lemak dan gula dibatasi. Digantikan dengan makanan-makanan yang energinya rendah tetapi masih mengandung nilai gizi yang tinggi. Setelah itu ini tujuannya untuk apa sih, Kak? Nih, saya memberikan kakak diet rendah energi itu tujuannya untuk mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur dan kebutuhan fisik untuk mendapatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi biar kakaknya nanti tuh nggak gampang sakit, nggak gampang jompo. Sekarang kan remaja jompo ya, Kak ya. Di situ yang kedua untuk mencapai dan mempertahankan status gizi normal. Jadi diet ini nih untuk kakaknya nanti gimana sih status gizi kakak tuh normal. Status gizi tuh yang IMT tadi ya, Kak ya. Habis itu di sini ada mengatur asupan energi sehingga dapat mencapai penurunan berat badan 2-5 kg dalam sebulan. Jadi rencana kita tuh untuk menurunkan berat badan kakak tadi. Di sini saya juga membuatkan. Ini bahan makanan yang dianjurkan dan dianjurkan untuk kakak gitu loh. Nah, di sini saya juga ada rekomendasi bahan makanan yang dianjurkan sama kakak dan yang tidak dianjurkan sama kakak. Nih, yang dianjurkan sama kakak tuh karbohidrat kompleks seperti
seperti jagung, nasi, ubi, singkong, talas, kentang, dan serealia kayak gitu. Habis itu kalau protein hewaninya daging yang tidak berlemak seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit, keju, susu rendah lemak. Terus untuk protein nabatinya tuh ke kacang hijau, kacang merah, tempe, tahu yang ditumis. Jadi nggak boleh menggunakan banyak minyak gitu ya kak ya. Di situ untuk lemaknya itu dianjurkan untuk menggunakan minyak yang kayak minyak sehat gitu, kayak minyak kedelai, minyak jagung, olive oil, tapi tidak digunakan untuk menggoreng. Ini hanya cukup digunakan untuk menumis saja. Habis itu untuk sayur dengan kadar serat tinggi yang dianjurkan seperti bayam, brokoli, tomat, selada, dan kangkung itu bisa banget kakak makan, tapi dengan cara ditumis atau dikukus ataupun direbus juga bisa. Setelah itu buah-buahan, pilih buah yang dengan kadar gulanya yang rendah seperti apel, stroberi, anggur, jeruk, dan pepaya. Nah, di sini juga ada bahan-bahan makanan yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kakak, seperti karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue-kuean, terus kayak jajan-jajanan pasar itu tidak diperbolehkan ya kak. Terus untuk protein hewaninya itu daging yang berlemak banyak, terus seperti unggas dengan kulit, daging kambing, daging bebek, dan juga daging olahan ultra processed food seperti sosis, kornet itu tidak boleh ya kak ya, itu harus dikurangi. Setelah itu protein nabati itu tuh kacang-kacangan yang diolah dengan cara digoreng atau ditambahkan dengan santan kental. Seperti kakak misalnya makan kacang goreng itu jangan ya kak ya, itu harus dibatasi ya kak ya. Setelah itu untuk lemak itu jauhi lemak jenuh seperti santan, margarin, mentega, dan juga minyak kelapa. Jadi pakai minyak dua kali pakai itu nggak boleh kak, harus sekali pakai, dan itu pun makanya harus digunakan untuk menumis saja. Setelah itu untuk sayur itu sebenarnya sama sekali tidak ada larangan, tidak seperti karbohidrat sama lemak tadi. Jadi tuh sayur tuh terserah kakak mau makan apa aja gitu bisa ya kak ya. Terus tuh untuk buah-buahan kering dan kadar gula yang tinggi. Jadi kalau misalnya kakak makan buah-buahan yang kayak kering-keringan sama buah-buahan yang diawetkan gitu tuh tidak disarankan kak. Gitu. Dan ini kalau misalnya dari semua ini nih kakak harus menghindari makanan yang digoreng dan makanan ultra processed food. Jadi makanan cepat saji tuh harus nggak boleh, apalagi junk food tuh nggak boleh ya kak ya. Harus bisa makanan yang clean gitu, the real food gitu harusnya yang kakak makan, agar kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu penurunan berat badan dalam 2-5 kg per bulan gitu. Ada yang mau ditanyakan ini kak? Mungkin tadi yang sudah saya tanyakan di awal yang tadi buah-buahan itu mungkin cukup itu saja. Nanti untuk limitnya saya dapatkan ya kak? Iya, nanti saya kirim ya kak ya. Nanti saya akan ketika makan saya akan tanya apakah ini boleh. Oke. Feel free kan kak? Oke, free dong. Oke. Mungkin itu aja kak, cukup buat saya. Makasih ya. Iya, terima kasih juga ya Bu ya.